Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan bercerita ya tentang kimia organik dasar, yang mana kimia organik ini dipelajari untuk memahami tentang senyawa-senyawa organik. Adapun referensi buku yang bisa diambil dalam belajar kimia organik itu, yang pertama itu ada Organic Chemistry dari Fessenden yang lumayan terkenal dan digunakan di mana-mana. Kemudian ada Organic Chemistry dari McMurray. Kemudian yang ketiga itu ada Organic Chemistry dari Solomon ya. Ini juga bisa digunakan. Secara keseluruhan topik secara garis besarnya itu adalah sama ya. Oke, sekarang kita mengenal tentang kimia organik dulu. Nah, apa itu kimia organik atau mengapa kita itu perlu mempelajarinya gitu? Kita ketahui bahwa living organism atau makhluk hidup atau semua kehidupan itu seperti protein, DNA, kemudian ada drugs, medicines atau dalam bidang kesehatan. Contohnya dalam protein itu ada hair, rambut kita, kulit kita, otot kita, kemudian ada DNA. Kemudian kebanyakan dalam bidang kesehatan itu adalah obat. Nah, bagaimana mekanisme atau proses yang terjadi dari unsur-unsur tersebut gitu. Kemudian struktur-struktur apa yang menyusun dari misal dari kulit kita, dari otot kita, kemudian terus bagaimana proses inhibisi dari suatu obat gitu. Nah, jika kalian itu ingin membahas lebih dalam tentang hal-hal tersebut yang berkaitan dengan struktur dari living organism itu, ya makanya kita harus belajar dasarnya dulu gitu. Yaitu dasar dari sifat-sifat dari suatu unsur itu pasti dari strukturnya. Dan mostly struktur yang menyusun dari hal-hal seperti living organism itu adalah ya dari organic chemistry. Nah, lantas apa sih organic chemistry atau kimia organik itu? Nah, dari Fessenden ini tahun 1850 tuh kimia organik itu didefinisikan sebagai ilmu kimia yang berasal dari benda hidup. Kemudian dari tahun 1900 itu dipelajari bahwa kimia organik itu adalah ilmu yang mempelajari senyawa yang mengandung atom karbon. Jadi memang dalam senyawa organik ini dia penyusunnya adalah atom-atom karbon itu sendiri. Maka dari itu, secara garis besar, kimia organik itu didefinisikan adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, komposisi, dan reaksi suatu senyawa yang mengandung karbon. Nah, sebagian besar senyawa organik itu terdiri dari karbon dan hidrogen sebagai penyusunnya ya. Mostly yang dibahas adalah misal dalam hidrokarbon artinya. Kemudian ada juga senyawa-senyawa organik yang tersusun dari nitrogen, oksigen, halogen, fosfor, silikon, dan sulfur. Jadi itu adalah kimia organik ya. Mostly adalah senyawa-senyawa non-logam ya. Maka nanti ikatan yang mayoritas membentuk suatu senyawa organik itu adalah ikatan kovalen. Oke, selanjutnya adalah sebelum kita memahami tentang struktur dari senyawa organik dan jenis-jenis senyawa organik, maka kita harus belajar dulu bagian paling kecil dari suatu molekul gitu ya. Itu tentunya adalah kita harus belajar tentang atom gitu. Nah, berdasarkan dari teori perkembangan atom ya, menurut Dalton, kemudian ada Thomson, kemudian ada Rutherford, kemudian ada Bohr, kemudian disempurnakan dengan mekanika kuantum dari Schrödinger ya. Bahwasanya itu dalam atom itu tersusun atas apa aja gitu. Yang pertama itu ada inti atom ya, inti atom. Nah, inti atom itu terdiri dari suatu nukleus ya, inti atom. Itu ada proton dan neutron. Nah, proton dan neutron ini adalah penyusun dari inti atom. Proton itu bermuatan positif, kemudian neutron itu bermuatan negatif. Kemudian dalam suatu atom itu dia di sekelilingnya itu ada elektron ya.
ada elektron, yaitu terisi pada suatu orbital. Nah, itu berarti nanti elektron ini bermuatan negatif. Di dalam suatu atom itu ada tiga bab ya. Kalau dalam inti atom, di atom itu tadi ada proton dan neutron. Kemudian di sekelilingnya itu ada elektronnya. Ada elektron. Nah, nanti lebih belajarnya lagi terkait sifat-sifat dari suatu atom itu terhadap tatanan elektron. Nah, proton dan neutron ini menggambarkan dari nomor massa dari suatu atom gitu ya. Nomor massa suatu atom itu adalah penjumlahan antara proton dan neutron. Contohnya di sini ada karbon ya. Karbon itu punya nomor massa 12. Kalau dalam atom misal seperti ini, berarti yang bawah itu di sini adalah protonnya. Ini adalah sebagai protonnya. Kemudian yang atas ini adalah nomor massanya. Yang mana nomor massa ini adalah penjumlahan antara proton dan neutron. Sehingga bagaimana kita caranya menghitung neutron? Sehingga dari sini kita bisa menghitung neutronnya. Neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton ya. Maka di sini kita dapat 12 dikurangi 6. Sama dengan berapa neutronnya? Ya 6. Ya, berarti inti atomnya itu ada 6 neutron, kemudian ada 6 proton. Nah, bagaimana dengan elektron gitu ya? Bagaimana dengan elektron? Bahwa ketika atom itu tidak bermuatan, ya, atom netral namanya, atau tidak bermuatan, maka jumlah proton itu sama dengan elektron. Maka jumlah elektron itu sama dengan proton. Sehingga berapa jumlah elektron dalam atom C? Nah, maka karena jumlah protonnya 6, berarti elektronnya juga 6 elektron. Nah, yang mana itu nanti kalau kita memprediksi sifat dari suatu senyawa, maka kita harus bisa mengkonfigurasikan elektronnya. Itu ya, jadi dasar-dasar mengenai tentang atom. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu proton, kemudian apa itu neutron, kemudian apa itu elektron. Jadi kalau dalam inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif, kemudian neutron itu yang netral, kemudian elektron itu yang bermuatan negatif. Nah, dalam atom netral itu adalah elektron jumlahnya itu sama dengan proton. Oke, selanjutnya, jadi ini hanya dasarnya saja dalam kimia organik. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti dibahas di kimia dasar atau topik yang lebih khusus lagi namanya adalah kimia unsur ya. Kalian belajar sejarahnya juga. Oke, yang kedua itu adalah tentang orbital atom gitu. Nah, orbital atom ini adalah bagian ruang di mana kebolehjadian ditemukan elektron itu adalah tinggi. Ya, jadi ini turunan dari teori yang paling terakhir ya, dari mekanika kuantum gitu. Yang mana dalam inti atom misalnya, berarti atom hidrogen ini contohnya adalah atom hidrogen, itu ada di sekelilingnya itu ada sebuah orbital namanya, ada sebuah orbital. Nah, orbital itu adalah bagian di mana kita bisa menentukan atau menemukan elektron itu tinggi gitu ya. Kebolehjadian menemukan elektron tinggi. Jadi elektron itu menempati orbital-orbitalnya. Maka dari itu contohnya adalah misal di sini. Ini adalah saya ambil dari Fessenden juga. Ini ada inti atom, ya. Ini ada inti atomnya, nukleusnya di tengah ini. Kemudian ini adalah satu part yang mana dia memisahkan antara inti atom dan orbitalnya. Ya, ini di sekeliling inti atom ini sebenarnya masih ada orbital 1s ya, yang menempel di inti atom. Kemudian dipisahkan oleh suatu bagian atau namanya node ya. Node ini adalah tempat di mana kebolehjadian menemukan elektronnya itu adalah 0 ya. Jadi sini ini adalah node. Ini node.
node ini adalah, ini kan electron density ya. Jadi bagaimana kita menemukan elektron di situ. Nah, ketika kita berada pada daerah node, berarti ini kebolehjadian ditemukan elektronnya itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu dia akan, elektron itu, nah ini di orbital 2s, berarti ini orbital 2s. Nanti ada kebolehjadian ditemukan elektron itu di orbital 2s-nya itu. Itu berarti di situ. Nah, dari sini nanti ada 2s, kemudian ada orbital 2p, ada orbital d gitu ya. Jadi dari teori yang baru gitu ya, bahwa dalam kulit satu, ya kulit pertama itu ada orbitalnya adalah s. Kemudian kulit kedua itu ada orbital s, p. Kemudian kulit ketiga itu ada orbital s, p, dan d. Kemudian kulit yang keempat itu ada s, p, d, dan f ya. Nah, bentuk-bentuk orbital itu sesuai gambar yang di atas. Kalau orbital s itu bulat saja ya. Kemudian kalau p itu nanti ada px, kemudian ada py, kemudian ada pz ya. Terus orbital d itu ada 5 ya nanti ya. Nah, nanti ada 5 bentuknya. Nah, ini adalah contohnya saja. Itu adalah orbital yang mana dia ruang di mana kebolehjadian ditemukan elektronnya itu adalah sangat tinggi. Sementara kalau node-nya itu adalah kebolehjadian ditemukan elektron itu sama dengan 0. Ini mengenal tentang orbital atom. Oke, setelah paham tentang proton, neutron, dan elektron, kemudian tentang orbital atom yang mana adalah digunakan untuk menyusun elektron nantinya, karena elektron di situ kebolehjadian ditemukannya sangat tinggi. Maka kita bisa menyusun namanya adalah konfigurasi elektron atau struktur elektron itu bagaimana dalam suatu atom gitu. Ada 3 prinsip yang harus difahami, yaitu ada Aufbau, kemudian Pauli, kemudian ada aturan Hahn. Nah, pada Aufbau bahwa diharuskan pengisian elektron itu dimulai dari energi yang paling rendah ke energi yang tinggi. Nah, bagaimana energi terendah itu di dalam suatu atom itu? Bahwa energi yang paling rendah itu dari orbital pada kulit atau dari kulit pertama ya. Kulit pertama ini adalah dari energi terendah terlebih dahulu di kulit pertama, kemudian dia naik sampai pada kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima itu adalah energi yang paling tinggi. Jadi nanti berarti dari kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga gitu ya. Selanjutnya yang kedua, bahwa dari namanya larangan Pauli, bahwa hanya 2 elektron yang dapat mengisi di masing-masing orbital. Jadi di orbital S gitu ya, itu hanya boleh 2 elektron, jadi tidak boleh 3 elektron. Orbital P itu kan ada PX, PJ, PY tadi. Berarti di PX-nya itu maksimal 2 elektron, di PY-nya itu maksimal 2 elektron, di PZ-nya itu maksimal juga 2 elektron gitu ya. Nah, kemudian untuk aturan Hahn sendiri untuk pada tingkat orbital dengan energi yang sama, contohnya adalah PX, PY, PZ, pengisian elektron itu adalah harus setengah penuh terlebih dahulu. Ya, jadi harus setengah penuh terlebih dahulu. Jadi misal ada PX, PJ, PY, ya ini orbital P. Misal kita punya P6 gitu ya. P6. Jadi ini ada orbital PX, PJ, PZ ya. Nah, kalau di di bangku SMA ya belajar tentang itu kan ada bilangan kuantum ya. Bagaimana kita bisa mengisi bilangan kuantum magnetik itu kan harus pada tingkat energi yang sama ya. Itu harus setengah penuh terlebih dahulu. Berarti ini ada elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga. Jadi diisi setengah penuh dulu. Ketika setengah penuh terisi, maka kita baru bisa mengisi elektron keempat, 5, dan 6. Ya. For a set, a degenerate orbital, add 1 electron each before a second is added. Ya, jadi harus diisi dalam setengah penuh terlebih dahulu. Oke. Nah, maka dari itu aturan-aturan ini memunculkan adalah aturan pengisian dari suatu elektron atau tatanan elektron atau konfigurasi elektron dari suatu atom.
Itu ada 1s2, kemudian ada 2s2, kemudian 2p6 nanti ya bisa ya, 3s, kemudian 3p turun dulu. Jadi emang ini ada anomali ya. Jadi 3p itu turun dulu ke 4s. Baru dari 4s itu naik ke 3d. Ya, baru dia naik ke 3d. Turun lagi ke 4p, 4p ke 5s. Kemudian ini baru naik lagi ke sini. 4D, 4P, 5P, 6S, kemudian naik lagi ke 4F. Ya. Jadi itu adalah tata cara untuk konfigurasi elektron. Nah, contohnya misal saya tadi punya atom karbon ya. Karbon itu nomor masanya 12, kemudian nomor atomnya adalah 6. Nah, bagaimana konfigurasi elektronnya gitu? Ya, bahwa ketika atom netral, sekali lagi tadi jumlah elektron sama dengan jumlah proton gitu. Maka di sini proton adalah 6. Sehingga dari situ bagaimana konfigurasi elektronnya? Karena jumlah elektronnya sama dengan 6, berarti elektron yang harus disusun di dalam konfigurasinya itu adalah sejumlah 6 dulu. Itu dari 1s2, kemudian ada 2s2, udah 4 elektron yang terisi, berarti kurang berapa? Oh, kurang 2, berarti di sini adalah 2p2 ya, 2p2 px py ya, gitu. Dan contoh lagi, misal ada Na itu 2311 ya, maka ini bisa kita isi 1s2, kemudian 2s2, 2p6 ya. Jadi totalnya 10, habis itu ke tingkat energi yang lebih tinggi lagi, yaitu 3s1 ya, 3s1. Selanjutnya misal saya punya Cl17 ya, ini 35,5 atau 36 ya. Nah, ini berarti 1s2, 2s2, 2p6 ya, kemudian 3s2 ini 12, kemudian kurang berapa? 3p5. Nah, ini adalah 17. Nah, contoh lagi adalah Ca itu 20 ya. Maka ini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini. Jadi dia turun dulu ke 4s2 yang mana totalnya menjadi 20 dari 3p ke 4s. Ya, jadi seperti itu adalah tatanan konfigurasi elektron. Nah, saya kasih contoh lagi, misal yang lain, yaitu ini logam ya, Fe itu 26. Nah, bagaimana? Berarti ini 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, ini 20. Baru setelah itu ke 3d6. Ya, 3d6, karena urutannya adalah seperti itu. Ya, ke 3D6. Oke. Jadi itu ya tentang konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron sebenarnya kita bisa menentukan golongan, kemudian dan juga menentukan periode. Tapi kalau dalam kimia organik ini nanti lebih pentingnya adalah menentukan elektron valensi ya. Nanti sudah dibahas selanjutnya. Nah, ini adalah elektron valensi. Jadi elektron valensi ini sangat penting ya nantinya untuk menggambarkan struktur dari senyawa organik ya. Nah, di sini ada core, berarti itu adalah intinya. Intinya itu adalah nanti disamakan dengan gas mulia, yaitu golongan 8 ya, yang mana dia adalah unsur yang paling stabil dalam tabel periodik. Sehingga setelah itu didapatkan elektron valensinya. Oke. Saya tadi mencontohkan adalah Na. Na itu dengan nomor atomnya 11 ya. Na itu 11. Nah, dia punya konfigurasi elektron seperti itu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Maka berapa elektron valensinya? Sebenarnya elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terakhir gitu ya. Elektron yang pada kulit yang terakhir. Ini kan kulit pertama. Kemudian ini kulit kedua. Kemudian kulit terakhirnya berapa? Kulit terakhirnya itu adalah kulit ke-3 gitu ya. Kulit terakhirnya ini adalah kulit 3. Maka di sini kulit terakhir. Maka
maka ya berarti elektron yang berada pada kulit rahul, sehingga elektron valensinya itu disingkat EV ya, itu adalah 1, yaitu di 3s1. Terus lagi ini juga sama, jadi konfigurasi elektron itu bisa disingkat ya dengan gas mulia supaya sederhana. Contoh saya punya contoh lain adalah punya Ca tadi 20. Harusnya kan dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, jumlahnya 20. Supaya mempersingkat konfigurasi elektron itu boleh diganti dengan apa? Ya, gas mulia yang terdekat. Itu kan ada He, Ne, Ar, Henear ya. Krypton, jadi 2, 10, 18, 36. Jadi ini 20 berarti dekatnya dengan 18. Nah, 18 itu apa? 18 itu adalah Ar. Berarti ini bisa disimbolkan dengan Ar. Sehingga Ar 18 nomor atomnya. Sehingga kita cuma menghitung 4s2. Nah, 4s2 ini adalah kulit yang paling terakhir. Kulit terakhir itu berarti kulit terluar atau kulit yang paling besar juga boleh. Sehingga ini elektron valensinya adalah berapa? Elektron valensinya ya 2. Elektron valensinya 2. Nah, ini sama, Br itu nomor atomnya 35. Ini dia disingkat dengan Ar. Ar tadi adalah 18 ya. Maka 18, 20, 20, 30, 30, 35. Nah, kulit terakhirnya berapa ya? Kulit terakhirnya di 4P ini. Nah, ini kulit terakhirnya. Sehingga elektron valensinya berapa? 7. Ya, elektron valensinya adalah 7. Jadi seperti itu ya, untuk menentukan elektron valensi. Nah, sekarang adalah mengenal tentang sifat-sifat atom gitu ya. Sifat-sifat atom. Jadi, yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak elektron terluar dari inti atom. Ya, jarak elektron terluar dari inti atom. Jadi kan tadi atom ya, atom itu kan ada inti atom. Nah, jarak elektron terluar berarti elektron valensi tadi ya, elektron terluar dari inti atom. Nah, ini adalah jari-jari atom ya, jari-jari atom. Nah, bagaimana tren jari-jari atom itu? Nah, kita lihat dalam satu golongan dulu. Jari-jari atom dalam satu golongan. Jari-jari atom dalam satu golongan. Misal, yaitu adalah jari-jari atom dalam satu golongan ini adalah semakin ke bawah maka jari-jari atom semakin besar ya. Semakin ke bawah jari-jari atom itu semakin besar. Contohnya, misal ada Li, itu jari-jari atomnya lebih kecil daripada Na, Na lebih kecil daripada K. Sekarang adalah pertanyaannya adalah kenapa? Ya, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa jari-jari atom Li itu lebih kecil daripada Na, lebih kecil daripada K. Ya, balik lagi, kita harus bisa mengkonfigurasikan elektron terlebih dahulu ya. Supaya kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhi jari-jari atom pertama itu adalah kulit atomnya ya. Itu adalah faktornya. Yang pertama itu adalah dari kulit atom. Nah, Li itu nomor atomnya 3, Na itu 11, K itu 19 gitu. Nah, maka kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ini bisa 1s2, 2s1, kemudian Na itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, kemudian K itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Li itu kulit terakhirnya adalah 2, Na itu kulit terakhirnya adalah 3, K itu kulit akhirnya adalah 4. Maka ketika digambar, misal saya bandingkan antara Li dan K, ini
Li itu berarti di sini, ini kulit, ini inti atom, ini kulit pertama, ini kulit kedua. Nah, jadi jarak elektron dengan intinya segini. Nah, sementara Na itu punya 4 kulit. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sehingga secara ukuran pun K, karena jumlah kulitnya banyak, maka lebih besar dibandingkan Li. Maka dari itu, jari-jari Li itu lebih kecil daripada K. Karena kulit atomnya semakin bertambah. Ya. Jadi, semakin ke bawah, kulit atom semakin bertambah. Bertambah ya, sehingga jari-jari semakin besar. Ya, jari-jari atom semakin besar. Jadi seperti itu ya untuk dalam satu golongan. Lantas bagaimana kalau dalam satu periode gitu yang kedua ya. Itu dalam satu periode. Nah, dalam satu periode itu adalah semakin ke kiri jari-jari atomnya semakin besar ya. Oke, contohnya ada Na misal. Itu lebih besar daripada Al misal. Itu lebih besar daripada S misal. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau dalam satu periode tentunya jumlah kulitnya itu pasti sama. Jadi beda dalam satu golongan. Kalau satu golongan ya kulitnya berbeda, semakin ke bawah dia jari-jarinya semakin besar karena kulitnya semakin besar. Nah, kalau dalam satu periode itu tentunya berbeda. Nah, coba kita konfigurasikan ya, bahwa Na itu nomor atomnya 11 ya. Pakai 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. And then Al itu adalah 13 ya. Ini sama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. And then last itu adalah sulfur dengan nomor atom 16. Berarti ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Nah, dilihat di sini. Semua ini kulit atomnya adalah sama. Kulit atom yang paling terakhir yaitu ini kulitnya 3, ini kulitnya juga 3, ini kulitnya juga 3, yang paling terakhir ini kulitnya 3. Walaupun orbitalnya berbeda, tapi semuanya itu mempunyai 3 kulit. 1, 2, 3. Baik yang sulfur itu juga sama, hanya punya 3 kulit. 1, 2, 3. Lantas, apa dong yang membedakan terkait jari-jarinya gitu ya. Nah, yang membedakan adalah jumlah protonnya. Di sini proton. Protonnya ini adalah 11. Protonnya di sini adalah 13, and then protonnya di sini adalah 16 gitu ya. Nah, kembali ke topik awal lagi, proton itu adalah bagian dari inti atom gitu ya. Jadi, proton itu bagian dari inti atom. Maka ketika proton besar, maka inti atom semakin besar juga ya. Kita proton besar sehingga inti atom juga semakin besar. Nah, ketika inti atom besar, maka tarikan terhadap elektron terluar juga semakin kuat kan?
Sehingga karena tarikannya kuat, maka dia dapat menarik elektron. Jadi misal ini inti atomnya si Na segini, kecil ya. Nah, ini adalah jarak elektronnya segini. Nah, sementara punya sulfur tuh gede, lebih gede lagi. Jadi kayak ada. Nah, maka karena dia inti atomnya makin besar, maka kan dia semakin kuat menarik elektronnya. Jadi lebih dekat lagi. Tarikan terhadap elektron semakin kuat sehingga mengakibatkan bahwa jari-jari atomnya semakin kecil. Ini adalah that's why dari sulfur itu dengan proton 16, maka inti atomnya besar. Nah, inti atom besar ini tarikannya kuat. Maka jari-jari S kecil. Atom S Nah, jadi seperti itu ya. Untuk memahami jari-jari atom, bahwa secara garis besar semakin ke bawah itu dipengaruhi oleh kulit atom. Ketika kulit atomnya bertambah, maka jari-jarinya juga semakin besar. Kalau dalam satu periode, itu adalah pengaruhnya adalah protonnya gitu. Yang mana semakin banyak jumlah protonnya. Ya, kalau dalam satu periode itu kulitnya tidak akan pernah berbeda, mereka pada kulit yang sama. Semakin banyak jumlah protonnya, maka inti atomnya juga semakin besar. Ketika inti atom semakin besar, maka otomatis gaya tarik inti terhadap elektron terluar juga semakin besar. Sehingga dia elektronnya akan tertarik ke inti, mengakibatkan jari-jarinya lebih kecil dibandingkan yang protonnya lebih kecil, karena tarikannya dia lemah. Ya. Jadi seperti itu. Oke, sifat atom yang kedua, sebenarnya dalam topik bahasan misal di kimia unsur atau di kimia dasar mungkin ya tentang atom itu nanti akan dibahas tentang habis jari-jari atom itu ada energi ionisasi ya, energi yang digunakan untuk mengionkan atau melepaskan satu elektron dalam keadaan dasarnya. Itu ada lagi dibahas, tapi kalau dalam kimia organik itu jarang dibahas ya, kita hanya mempelajari sedikit saja. Oke, yang kedua adalah keelektronegativitasnya, yaitu ini penting untuk dipelajari bahwa nanti hubungannya sama bisa aja menentukan sifat keasaman itu berdasarkan elektronegativitas suatu atom gitu ya. Kemudian nukleofilisitasnya itu bagaimana kuat atau lemah itu bisa juga. Jadi atom itu punya elektronegativitas yang seperti apa. Nah, yang mana elektronegativitas itu adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron terluarnya atau elektron valensinya. Ingat ya, kata-katanya adalah menarik, atau biasa didefinisikan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan, itu juga bisa ya, dalam ikatan kovalen. Semakin besar kemampuan menariknya, maka elektronegativitasnya juga semakin besar gitu ya. Oke, yang pertama tentunya kita hubungkan dengan pengaruhnya ya. Yaitu dalam satu golongan juga ya. Yang pertama itu dalam satu golongan. Dalam satu golongan itu semakin ke bawah elektronegativitasnya semakin kecil. Atau bisa saya tulis adalah semakin ke atas elektronegativitas atom semakin besar. Ya hubungannya sama apa? Ya otomatis hubungannya sama jumlah kulit lagi ya. Bahwa semakin ke atas ini kan jumlah kulit semakin kecil ya. Jadi kan seperti yang sudah. Jadi misal ya, ini saya jelaskan dulu. Misal contohnya adalah ya, elektronegativitas F lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br, lebih besar daripada I gitu ya. Nah, tadi semakin ke atas, maka otomatis jumlah kulit semakin kecil kan dari konfigurasi elektron. Jumlah kulit semakin kecil. Nah, ketika jumlah kulit semakin kecil, maka jarak inti atom terhadap elektron terluarnya juga semakin kecil gitu. Nah, atau jari-jarinya kecil.
jari-jari juga semakin kecil. Sehingga ketika jari-jari kecil inilah, maka tarikan elektron terhadap itu juga semakin kuat ya, kemampuan menarik elektronnya besar gitu, sehingga elektronegativitasnya juga besar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah pahami dulu tentang jari-jari atom. Ketika jari-jari atom sudah paham, maka ya intinya ini. Nah, karena kulit itu berpengaruh ya, sangat besar ya. Walaupun inti atomnya semakin ke bawah semakin besar, tapi kalau kulitnya jauh, ya dia semakin susah juga gitu untuk menarik elektron terluarnya. Ibaratnya wilayahnya sudah berbeda. Jadi satunya misal saya di Jogja, satunya di Semarang, satunya di Jakarta gitu. Sebesar apapun saya, kalau menarik orang ke Jakarta ke Jogja kan susah gitu. Lebih baik saya menarik orang yang sama-sama di Jogja atau sama-sama pada kulit yang lebih kecil gitu, sehingga tarikannya lebih kuat. Nah, tarikan lebih kuat maka elektronegativitasnya besar. Nah, inilah kenapa F itu kalau dalam tabel periodik itu dia elektronegativitas itu paling besar. Kemudian yang kedua tentunya adalah dalam satu periode ya. Dalam satu periode. Nah, dalam satu periode ini semakin ke kanan maka elektronegativitas juga semakin besar dalam tabel periodik ya tentunya. Semakin ke kanan maka elektronegativitas juga semakin besar. Saya singkat EN ya. Nah, kenapa alasannya? Balik lagi ke jumlah proton gitu ya. Misal saya punya karbon, oksigen, fluor gitu ya. Nah, karbon pasti elektronegativitasnya lebih kecil daripada oksigen, oksigen lebih kecil daripada fluor gitu. Ya, apa alasannya? Karena jumlah protonnya ini 6, ini protonnya 8, ini protonnya 9 gitu ya. Nah, ketika proton besar, otomatis inti atom juga besar dong. Nah, ketika inti atom besar, otomatis maka tarikannya semakin kuat. Terhadap elektron terluar ya, maka elektronegativitasnya besar. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, itu adalah pengaruh elektronegativitas. Oke, selanjutnya adalah skala Pauling. Jadi ini skala yang diturunkan dari perhitungan energi ikat untuk berbagai unsur yang terikat secara kovalen ya, dalam ikatan kovalen. Jadi dia ada perhitungannya sendiri. Nah, semua itu lebih detailnya itu dibahas ya biasanya dalam materi kuliah kimia unsur ya. Kita belajar tentang atom lebih detail, sejarah atom itu bagaimana, bahkan sejarah terciptanya suatu alam semesta ini bagaimana gitu ya kalau dalam kimia unsur. Ada teori Big Bang atau apa gitu. Kemudian kita belajar atomnya tadi, perkembangan atom bagaimana, kemudian bicara tentang orbitalnya lebih detail lagi, terus sifat-sifat atomnya lebih detail lagi, bagaimana mendapatkan elektronegativitas sendiri itu seperti apa. Nah, ini adalah dapat dilihat bahwa atom fluor tadi ya, dia memiliki elektronegativitas yang paling besar dalam tabel periodik. Nah, semakin ke kanan, semakin besar elektronegativitasnya, semakin ke atas elektronegativitasnya juga semakin besar. Ya, jadi seperti itu. Oke, pada topik kali ini itu saja. Jadi kita mengenal sedikit saja ya tentang atom. Yang mengingat kembali ya, kalau teman-teman di bangku sekolah SMA mungkin sudah mempelajarinya. Dan ini mengingat kembali lagi bahwa ya dasar dari kimia organik itu kita harus bisa mengenal tentang atom gitu ya. Atom itu bagaimana gitu, apa yang digunakan. Oh, ada proton, neutron, elektron. Kemudian
dari elektron. Oh, dari elektron itu kita bisa menentukan sifat-sifat dari atom, itu misal dari jari-jari atomnya, kemudian ada elektronegativitasnya. Sebetulnya juga ada elektronegativitas, kemudian ada afinitas elektron. Jadi seperti itu. Nah, untuk kali ini itu dulu yang bisa saya paparkan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah di next selanjutnya saya akan membahas tentang ikatan kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.